ketika kita mau berjumpa dengan orang penting, orang terhormat yang mau berkunjung ke rumah kita, semuanya kita persiapkan dengan sangat baik. Begitu juga ketika kita mau kedatangan bulan Ramadan, bulan terbaik, bulan agung, pasti kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memaksimalkan berjumpanya kita dengan bulan Ramadan itu, sehingga keinginan kita untuk benar-benar menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Al-Quran bagi mereka yang berpuasa itu bisa kita wujudkan, bisa kita capai dengan baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati pula segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb, dan yang saya hormati para jamaah hadirin pengajian yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Raiz Ulul Asmi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladina yattabi'una as-sahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takun tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum memasuki pengajian keislaman, saya ingin menginformasikan bahwa PCM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja di PCM. Atas keikhlasannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pengajian keislaman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Moh Zainuddin SH SHI MHum. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota yang berbahagia, mengawali pengajian rutin kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga petang ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat. Semuanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga apa yang kita kaji bersama-sama pada petang ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas peribadatan kita, kualitas amal soleh kita, serta bisa meningkatkan keimanan juga dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib dan juga jamaah pengajian yang berbahagia, tema kita pada petang ini adalah Tarhib Ramadan, menyambut datangnya tamu agung yang kita sebut, yang kita tunggu, yang kita rindui, yang bernama bulan Ramadan. Flyer yang di-share itu ada istilah atau redaksi yang unik menurut saya ya, pakai bahasa Madura yang halus. Saya saja jujur awalnya tidak paham maksudnya.
Tetapi setelah saya bertanya, akhirnya saya paham maksudnya. Saya harus banyak belajar betapa bahasa kita itu, ya, bahasa Madura maksudnya. Ada bahasa Madura yang levelnya itu sangat tinggi, sangat halus. Ya. Tarhib Ramadan _2 apa mas? Nah itu mas Pugu aja lupa itu. Samakta maranta ngoker tareka. Bapak Ibu paham tidak istilah ini? Samakta maranta ngoker tareka. Saya tanya kepada ahlinya, kepada suhunya Pak Haji Mardi itu mana ya tadi? Maksudnya itu apa Pak Haji? Saya bilang. Jadi maksudnya itu adalah bersama-sama mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri untuk mengukir cita-cita. Artinya apa? Persiapan apa saja yang harus kita lakukan, ya, menyambut datangnya bulan Ramadan, supaya harapan kita, cita-cita kita, ya, untuk sampai kepada derajat takwa itu bisa kita raih, ya, sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, saya tadi menyampaikan bahwa kita menganggap bulan Ramadan itu sebagai tamu agung, seperti kita menyambut tamu yang penting, ya. Tamu yang jarang datang ke rumah kita, ya. Sehingga kita menganggap tamu ini sangat penting untuk disambut dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang istimewa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau kedatangan tamu penting, ya, tamu terhormat, pasti kita punya persiapan. Ya. Kalau ditanya ke ibu-ibu, apa persiapannya kalau mau kedatangan besannya misalnya yang dari Jawa, yang jarang main, kecuali setahun sekali atau paling banyak 2 kali. Biasanya ibu-ibu itu di pikirannya sudah muncul apa suguhan yang harus disiapkan, itu ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak mungkin beda lagi, ya. Bagaimana belanjanya, persiapan uangnya, karena untuk mempersiapkan suguhan dan lain-lain itu membutuhkan biaya, ya. Belum lagi persiapan dengan tempatnya, ya. Mungkin perlu dibuat lebih nyaman, lebih indah, ya. Semuanya dibereskan, semuanya dibersihkan dalam rangka untuk menyambut orang penting atau orang terhormat yang akan mengunjungi rumah kita. Bapak Ibu sekalian, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau berjumpa dengan orang penting, orang terhormat yang mau berkunjung ke rumah kita, semuanya kita persiapkan dengan sangat baik. Begitu juga ketika kita mau kedatangan bulan Ramadan, ya, bulan terbaik, ya, bulan agung, ya, pasti kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memaksimalkan berjumpanya kita dengan bulan Ramadan itu, sehingga keinginan kita untuk benar-benar menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Al-Quran bagi mereka yang berpuasa itu bisa kita wujudkan, bisa kita capai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang berbahagia, apa saja yang harus kita siapkan dalam waktu yang sangat singkat ini? Mari kita bersama-sama mengkaji, ya. Kita bahas, ya. Harapannya mulai sekarang, mumpung masih ada waktu kurang lebih berapa hari lagi?
Tidak sampai 1 bulan ya, kurang lebih mungkin 26 hari apa 27 hari. 25 hari ya. Silahkan dihitung sendiri. Kalau kita nanti berpuasa pada tanggal 1 Maret ya, berarti tinggal berapa hari mulai dari sekarang. Kita ini sudah masuk ke bulan Sya'ban ya. Sudah masuk bulan Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban? Tanggal berapa bulan Sya'ban? Tanggal 5 Sya'ban. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita selalu berdoa ya, ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Itu doa yang sering kita panjatkan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Itu doa kita. Insya Allah pada tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Mari kita persiapkan mulai sekarang. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ilmunya. Ilmunya harus kita siapkan mulai sekarang Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan, kita tidak tahu ilmunya tentang bulan Ramadan, tidak tahu ilmunya tentang ibadah apa saja yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita siapkan mulai sekarang. Kenapa? Karena ilmu itu ternyata menentukan kualitas pelaksanaan dari amal ibadah yang akan kita lakukan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sebuah pertanyaan yang jawabannya sangat mudah. Saya yakin semua kita bisa menjawab. Pasti berbeda. Orang yang tahu ilmunya dengan orang yang tidak tahu ilmunya pasti berbeda proses dan hasilnya. Kemudian di dalam ayat yang lain, ilmu ini penting menjadi pedoman kita melangkah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, bahwa kita melaksanakan amal ibadah itu berdasarkan ilmu, tidak sembarangan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sebuah pandangan yang tidak kamu ketahui. Atau dalam bahasa yang lain, janganlah kamu mengikuti sebuah pendapat, mengerjakan sebuah amalan yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kita, pikiran kita semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu sudah benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita harus tahu ilmunya. Apalagi puasa ini ibadah mahdoh, ibadah khossah, ibadah khusus Bapak Ibu. Waktunya khusus, tata caranya juga khusus. Ada contohnya, jangan dikarang sendiri. Tidak boleh pakai pikirannya sendiri, pakai ukuran baik menurut pikirannya sendiri, nggak boleh. Harus tahu ilmunya persis sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah mahdoh, ibadah khusus, tata caranya khusus. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperkenankan untuk mengarang-arang. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ilmu apa saja yang harus kita ketahui? Misalnya ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya.
Itu penting supaya kita lebih semangat. Biasanya orang kalau tahu keutamaannya itu lebih semangat. Berbeda dengan yang tidak tahu keutamaannya. Biasanya dia hanya sekedar mengikuti rutinitas saja. Yang penting menunaikan kewajiban. Yang lain puasa, saya puasa juga. Yang lain berbuka, saya berbuka juga. Yang lain tarawih, saya tarawih juga. Iya kan? Jadi sekali lagi, kalau tahu keutamaannya, saya yakin motivasinya akan lebih, semangatnya akan lebih baik. Misalnya ada hadis yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu hadis yang paling populer, paling terkenal, sering dibacakan oleh ustadz-ustadz kita, ya, yang memberikan penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa itu? Kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, 11 bulan yang lalu, ya, maka kita harus berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau tahu ilmunya, pasti kita akan melaksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kenapa? Karena semangatnya ingin diampuni segala dosa-dosa. Tapi kalau tidak tahu keutamaan tentang ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya sudah sampai bulan Ramadan, ya sudah kita puasa juga, karena semuanya berpuasa gitu kan. Semuanya tarawih, ayo kita tarawih juga gitu kan. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ada hadis lain yang misalnya juga menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Misalnya ada hadis yang menjelaskan tentang dibukanya pintu-pintu sorga. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu sorga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan dikunci pintu-pintu neraka. Itu keutamaan bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis yang lain, di antara pintu sorga yang dibuka itu yuqalu lahu rayyan. Salah satunya adalah pintu yang namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhus shaimun. Yang bisa memasuki pintu rayyan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada satupun yang bisa memasuki pintu rayyan itu kecuali mereka, ghairuhum, kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Ini keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan fasilitas bisa masuk melalui pintu sorga yang namanya rayyan, maka pastikan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, semangatnya pasti beda. Saya mau ketemu bulan Ramadan, saya akan mendapatkan tiket, golden ticket. Ya, kalau misalnya kita nyaksikan Indonesian Idol itu kan ada golden ticket. Kita akan mendapatkan tiket untuk bisa masuk melalui pintu yang namanya pintu rayyan. Jamaah yang berbahagia, ini contoh bagaimana ilmu tentang keutamaan itu ternyata berpengaruh terhadap usaha kita untuk meningkatkan kualitas melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Ilmu apa lagi Ustadz? Ilmu tentang hukumnya. Hukum apa saja yang wajib dikerjakan, hukum apa saja yang sunnah dilaksanakan, hukum apa saja yang dilarang, yang haram dikerjakan. Itu harus kita ketahui mulai sekarang. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 25 hari. Syukur-syukur nanti kalau ada ustadz yang bisa memberikan materi tentang fiqhus siyam, fikih puasa. Ya, itu saya kira lebih baik.
Misalnya, yang wajib apa di bulan Ramadan? Pasti berpuasa. Berpuasa wajib bagi mereka yang tidak berhalangan secara syar'i. Tapi kalau berhalangan, misalnya sakit dan lain-lain, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz kita yang ahli fikih itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, kita wajib berpuasa. Yang sunnah apa saja Ustadz? Banyak yang sunnah. Yang populer misalnya sahur, kemudian menyegerakan berbuka, itu sunnah. Harus tahu ilmunya. Karena kalau tidak tahu ilmunya nanti ada komentar seperti ini. Karena dia males mau sahur, ngantuk, ya kan? Langsung bilangnya apa? Tigel na Ustadz, kalau teka sahur pakun kuat tak puasa, gitu kan? Nah, ini komentar-komentar yang menurut saya perlu tahu tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kalau dia tahu sunnah di bulan Ramadan yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah sahur, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah sahur. Kenapa? Karena itu sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ya seperti tadi itu sudah. Karena dia malas bangun tidur, ya dibangunin tidak bangun-bangun. Kalau anak saya itu susah bangunnya ya. Setelah tetap dibangunin itu bangun duduk. Setelah itu gini-gini tidur lagi ya. Sampai berkali-kali itu. Ya, tapi kita usahakan bagaimana caranya anak-anak kita itu tetap bangun sahur bersama kita. Kemudian yang kedua, ya misalnya mendahulukan berbuka, itu juga sunnah Bapak Ibu. Ya, jangan kemudian ada yang bilang tikal pen Ustad, kaulah buka deki marena apa jeng maghrib sekalian misalnya. Lah, sunnahnya itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah saatnya berbuka, sudah adzan, segera batalkan puasa. Ya. Makan walaupun cuman sekedar 1-2 kurma, minum yang manis-manis, batalkan dulu. Karena itu sunnahnya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu itu kuat walaupun sampai isya. Nanti habis isya baru buka, saya tahu Bapak Ibu itu masih kuat. Tetapi ingat, sunnahnya bukan itu. Sunnahnya adalah menyegerakan berbuka kalau sudah waktunya berbuka. Tidak boleh ada komentar-komentar yang saya sampaikan tadi. Ya, itu Bapak Ibu. Yang dilarang apa saja itu harus tahu. Tidak boleh makan dan minum pasti, ya kan? Tidak boleh berjima, nggak boleh. Ya, tunda dulu nanti setelah tarawih misalnya, ya sabar. Ya. Bapak Ibu ya, sabar, nanti setelah tarawih masih ada waktu, ya. Nggak boleh. Nah, ini hukum-hukum yang setiap hari akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Minimal itu yang harus kita kuasai, ya. Atau hukum-hukum yang lain yang bikin kita kadang-kadang ragu. Contoh, ya, misalnya kalau sakit sedikit perlu diinjeksi, ya, itu apa hukumnya Ustadz? Nah, itu harus tahu. Jangan sampai kita ragu. Saya boleh nggak ya suntik ya? Saya sakit misalnya. Itu kan sering. Setiap kita di bulan Ramadan ada yang kurang fit atau sakit sedikit, terbiasa suntik. Ketika suntik, Anda tahu nggak hukumnya itu? Boleh nggak? Itu ada diskusinya, ada perbedaannya, ya kan? Mungkin ada yang mengatakan, ada yang berpendapat tidak membatalkan puasa, ya. Dengan berdasarkan pengertian bahwa puasa itu adalah al-imsaku anet to'ami wasyarobi wal jima. Jadi yang namanya berpuasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Pertanyaannya, ya, menurut mereka yang mengatakan boleh injeksi itu, ya, pertanyaannya, suntikan itu termasuk makan dan minum atau bukan?
Itu. Bukankah makan dan minum itu melalui mulut, tidak melalui yang lain ya, karena pengertian yang masyhur di kalangan ulama itu adalah al-insaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Jadi menahan diri dari makan dan minum. Sehingga ada yang berpendapat bahwa injeksi itu tidak membatalkan puasa. Apalagi cuman sekian mili, misalnya di mana? Di sini ya. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu membatalkan puasa. Ya. Nah, ini jangan sampai membingungkan. Ya, nanti kalau menimpa salah seorang di antara kita sakit mendadak misalnya, butuh disuntik, eman saya kalau harus membatalkan puasa misalnya, terus ragu ya kan. Ya, mumpung masih belum bulan Ramadan, tanyakan kepada ustadznya mana yang lebih arjah ya. Ya, arjah itu maksudnya yang lebih, kalau tarjih itu kan mencari pendapat yang paling kuat ya. Jamaah yang berbahagia ya, itu contoh hukum-hukum yang akan kita hadapi di masa-masa kita berpuasa ya. Termasuk misalnya juga pakai infus. Infus itu bagaimana? Ya, kemudian mandi di kolam renang. Ya. Ya. Itu bagaimana? Misalnya ada air yang masuk ke dubur misalnya, ya kan? Sikat gigi supaya seger misalnya, ya kan? Ya. Harus tahu mulai sekarang, jangan sampai nanti sudah masuk kamar mandi baru bingung, saya boleh nggak ya ini sikat gigi ya? Sudah dituangkan sikat giginya, pasta giginya, masa suruh istrinya tolong HP ambil, saya mau nelpon Ustadz Hasim dulu, ini boleh nggak di kamar mandi itu kan? Jangan sampai ya. Itu artinya apa? Kita tidak siap ilmunya ya. Sudah masuk kamar mandi, sudah bersiap untuk sikat gigi ya, masih belum tahu hukumnya itu ya. Jangan sampai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita mempersiapkan ilmunya. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah ibadah fisik Bapak Ibu, sehingga kita harus persiapkan fisik kita. Pastikan semua kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Dijaga mulai sekarang, apalagi sekarang ini cuacanya kurang baik ya. Saya kapan hari itu ada tetangga yang masuk rumah sakit ya. Apalagi anak-anak itu ya, banyak sekali yang kena DBD dan seterusnya ya. Kita jaga ya. Tubuh kita waktunya istirahat, nggak usah diforsir ya, karena tubuh kita ini punya hak juga untuk istirahat. Jangan sampai kemudian karena terlalu semangat bekerja kita lupa ya, kita nggak istirahat kemudian sakit, akhirnya kita nggak bisa beribadah seperti yang lain ya. Nanti pas bulan Ramadan yang lain berpuasa, kita nggak bisa berpuasa karena sakit, rugi kan gitu. Seperti saya pernah mengalami sakit ya. Kalau masih mengidap penyakit itu, saya tidak akan bisa berdiri agak lama mengikuti Ustadz Ali Wafa membacakan surat-surat pada waktu sholat tarawih, apalagi sampai panjang-panjang. Nggak bisa saya ya, karena kalau sudah lebih dari 5 menit itu sudah perih sekali ya, rasanya itu ya. Nah, ini penting. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat. Saya mau berdiri setengah jam, Ustadz Ali Wafa mau 1 juz pun saya kuat berdiri di belakang. Tapi janganlah ya, jangan sampai terlalu lama. Tolong nanti takmirnya pilih itu apa namanya, imam-imam yang memang sesuai ya, dengan kemampuan para makmumnya, apalagi sudah sepuh-sepuh ya. Pengennya dengan bacaan itu kita bisa apa? Bisa menghayati setiap bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai justru tidak khusyuk, ya. Tidak tahu yang kan, tidak, rata-rata kita kan nggak paham itu ya yang dibacakan artinya apa ya kan. Tapi kalau suaranya enak, ya, tidak terlalu panjang, tapi kita kan bisa, masih bisa begitu menghayati ya. Tapi kalau terlalu panjang kita nggak paham maksudnya ya, bukannya menghayati isi bacaannya Ustadz Ali,
Malah yang dihayati itu apa? Tulisan Wadimor, BHS, Gajah Duduk, ya kan? Itu malah kalau kelamaan itu kan, lama banget itu yang dilihat tuh BHS, Wadimor itu. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, pernah kan? Ya itu, jangan sampai Bapak Ibu ya. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi ayo kita jaga kesehatan kita ya, karena sekali lagi ibadah puasa itu adalah ibadah fisik Bapak Ibu, ibadah fisik ya. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah ibadah mental, ibadah ruhani. Makanya di dalam puasa ini kita itu dilatih, kesabaran kita dilatih ya, ketulusan kita dilatih Bapak Ibu ya. Berpuasa min tulu'il fajri ila gurubis syamsi, dari terbit fajar sejak sampai tenggelam matahari, harus sabar ya. Setiap hari kita dilatih kesabaran. Bisa enggak kita itu menahan diri ya, mencintai dunia yang berlebih-lebihan, termasuk suka makan, suka minum itu, iya kan? Bisa enggak itu? Itu dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Makanya mulai sekarang kita latihan ya. Mumpung masih belum Ramadan, paling tidak latihan yang Senin Kamisnya dulu lah ya. Senin Kamisnya dulu. Masih ada 3 kali ya, 3 kali kesempatan kita melaksanakan latihan puasa Senin Kamis. Bisa enggak kita itu bersabar ya, sekaligus juga latihan fisik juga ya. Mumpung masih ada waktu ini, Senin Kamisnya jangan ditinggalkan, latihan fisik, latihan bersabar juga ya. Coba lihat orang pertama kali bulan puasa itu ya, apakah seger atau sudah loyo ya kan? Biasanya habis lewat duhur itu sudah sangat loyo, sudah itu ya, sudah pada tidur semua ya. Ibadah Ustadz kan itu yang selalu disampaikan kan, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Makanya ayo kita tidur sepuas-puasnya di bulan Ramadan ya kan. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapkan fisik dan mentalnya, sabarnya juga ya, dibutuhkan kesabaran, keikhlasannya juga ya, karena kita nggak tahu Bapak Ibu kita ini betul-betul berpuasa atau tidak ya kan. Yang tahu itu hanya diri kita masing-masing dan juga Allah Subhanahu wa taala ya. Orang lain tidak akan tahu apakah Bapak Ibu itu benar-benar berpuasa atau tidak. Yang tahu itu hanya diri kita sendiri dan Allah saja ya. Makanya itulah keistimewaan ibadah puasa. Allah itu mencintai, sangat menyukai ibadah puasa itu karena memang sangat menguji keikhlasan. Sangat menguji keikhlasan Bapak Ibu. Makanya di dalam hadis qudsi itu ya, itu disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya berpuasa, sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan langsung ganjarannya itu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Waktunya habis Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus kita siapkan, ilmunya, fisiknya, mentalnya ya, dan juga sosialnya, karena nanti di bulan Ramadan itu kita juga akan dilatih untuk punya apa? Kepekaan sosial, punya jiwa sosial, punya sikap sosial, iya kan? Makanya di bulan Ramadan itu orang yang jarang bersedekah, jarang berinfak akan rajin bersedekah dan berinfak. Mereka yang jarang berbagi akan senang berbagi ya, sampai anak-anak kita itu yang jarang berbagi dengan teman-temannya akan terlihat berbagi nanti di taman bunga, berbagi di Teh Jamara, berbagi takjil itu kan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang akan kita latih selama di bulan Ramadan. Mulai sekarang ayo kita siapkan ya, walaupun sedekah 1.000, sedekah 2.000 ya kan, tidak apa-apa ya. Kita berlatih sebelum datangnya bulan Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya ya.
Semoga apa yang kita kaji bersama-sama pada petang ini bermanfaat. Ya, paling tidak ada modal sedikit pemahaman sebelum kita nanti memasuki bulan Ramadan. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membuat kita semua menjadi lebih siap dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.